Hai Tante Melva. Tante Audia, hai. Apa kabar Tante Audia? Baik dong. Oh, terima kasih ya kamu. Tadi aku tunggu-tunggu. Iya maaf ya, jadi menunggu lama. Tapi terima kasih sudah menunggu. Iya, sama-sama, nggak apa-apa kok. Kita adik-adik di rumah juga pasti sudah menunggu mau ibadah. Yuk kita sapa yuk adik-adik di rumah ya. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah? Sudah dong. Pastinya. Dari tadi mereka sudah menunggu ya kan, sudah siap-siap untuk beribadah. Adik-adik di rumah, yuk kita mau memulai beribadah dan kita mau memuji Tuhan. Kita sapa, kita bilang selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Yuk kita mari memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa supaya ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami hadir ke hadirat-Mu untuk ibadah kebaktian hari Minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati kami semua adik-adik yang ada di rumah supaya dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Wah, Tante Audia, Tuhan kita luar biasa ya. Kita bersyukur punya Allah yang sangat luar biasa. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan, masih bisa beribadah dengan sukacita. Semua itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita, Tante Audia. Benar nggak? Betul sekali Tante Iya. Melva. Hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang kehebatan Tuhan loh yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita juga akan mengetahui betapa murah hatinya Tuhan Tante Melva untuk kita semua. Maka dari itu, mari kita sambut ibadah kita dengan memujikan Allahku luar biasa. Allahku luar
memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kita semuanya. Adik-adik semangat kan? Semangat dong Tante, pasti semangat. Nah, kita semua harus semangat memuji nama Tuhan. Iya adik-adik, Tuhan sudah mengaruniakan berkat di kehidupan kita. Iya, betul sekali. Tapi adik-adik, kalau Tuhan sudah sangat baik kepada kita dan kita masih suka melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan ya untuk meminta pertolongan atau meminta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau saat ini kita beribadah nih adik-adik, tapi mungkin adik-adik masih ada yang bermalas-malasan untuk beribadah, atau mungkin harus dipaksa-paksa atau harus diingat-ingatin terus untuk beribadah. Mulai sekarang adik-adik berubah ya untuk selalu semangat untuk beribadah. Tapi adik-adik sebelum kita mengakui segala dosa-dosa kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu apa tuh? Apinya berkobar dalam hatiku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Rachel Anastasia dari kelas AK jam 10. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Kami mau menjadi anak yang taat untuk menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Rachel atas pelayanannya. Tante Audia, tadi kan kita nyanyi apinya berkobar dalam hatiku. Apa sih? Api yang seperti apa sih yang berkobar-kobar itu? Penasaran? Iya, nanti dalam cerita firman Tuhan hari ini akan dijelaskan Tante Melva. Iya. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau disiram dengan firman-Nya, agar kita nanti bisa menyebarkan juga kabar sukacitanya kepada orang-orang di sekitar kita. Sebelumnya kita mau memujikan Tuhan, siram lagi.
ada pokok-pokok doa dari aktivitas minggu lalu, Tante Riri. Oh iya bener. Jadi Tante Audia doain tiap hari nih pokok-pokok doanya. Iya dong, aku berdoa juga sama keluarga, doa sendiri juga. Wah luar biasa. Adik-adik di rumah, apakah adik-adik juga melakukan doa bersama dengan mama papa di rumah? Pokok-pokok doa yang sudah dibagikan minggu lalu? Wah hebat, luar biasa. Nah adik-adik kalau begitu kalian sama seperti para murid yang menantikan pengenapan janji Tuhan dengan terus bertekun dalam doa dan bersekutu bersama. Nah kita mau dengar nih kelanjutan ceritanya. Tante Audia mau dengar juga? Iya dong, aku mau dengar. Wah adik-adik di rumah juga pasti mau dengar ya. Kita siapkan Alkitab kita ya adik-adik. Kita mau dengar cerita hari ini. Aku dengerin dari sana ya, Tante. Oke, siap Tante Audia. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita sama-sama buka ya dan baca bersama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ke 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wah adik-adik, ternyata penantian murid-murid Tuhan Yesus akan pengenapan janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudusnya kepada para murid sudah digenapi tepat di hari Pentakosta. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya kejadiannya atau peristiwa saat itu? Yuk kita lihat video berikut ini. Dan kadang menakutkan tetapi penuh mukjizat. Setelah Yesus disalib dan bangkit dari kematian, semua orang bersuka cita karena dapat berkumpul dengannya lagi. Dan iman kami dikuatkan 100 kali bahwa Yesus memang Mesias. Ia telah mengalahkan kematian. Tuhan, apakah sudah waktunya membebaskan Israel dan memulihkan kerajaan kami? Bapakku sendiri yang akan menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Kenapa kalian orang-orang Galilea berdiri di sini dan melihat ke langit? Yesus telah naik ke surga, tetapi ia akan kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat. Saudara-saudara, sebelum Yesus meninggalkan Bukit Zaitun, ia berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai Bapa mengutus karunia yang ia janjikan seperti yang dia katakan. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Puji Tuhan, puji Tuhan. הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה? מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה. מה הדבר הזה? מהו הצליל? Bukankah mereka berbahasa Galilea? Dan bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa ibu kita? Aku orang Mesir, dan aku dengar mereka berbahasa Mesir. Aku orang Yudea. Aku orang Elam. Lanjutkan yang harus aku bagikan pada kalian. Ia seorang penjala ikan dari Galilea. Ia tidak berpendidikan, tetapi coba dengar, pidatonya bagus sekali. Apa itu artinya? Itu artinya mereka mabuk anggur manis. Orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, biarlah kalian tahu dan dengarkan perkataanku. Kami tidak mabuk seperti yang kalian pikirkan, karena ini baru jam 9 pagi. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak laki-laki dan anak perempuanmu akan bernubuat. Anak muda akan mendapat penglihatan dan orang tua akan bermimpi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sedang kami adalah saksi-saksinya. Sekarang ia duduk di tahta tertinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapa telah berjanji kepadanya untuk mencurahkan Roh Kudus atas kami, seperti yang kalian lihat dan dengar hari ini. Saudaraku, apa yang harus kami lakukan? Kalian harus bertobat dari dosa-dosa kalian dan kembali kepada Tuhan. Dan berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena janji tersebut untuk kamu dan anak-anakmu. Dan juga semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wah, luar biasa ya adik-adik peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Dan penantian para murid sudah terjawab.
Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya tepat di hari Pentakosta, yang pada saat itu merupakan hari perayaan panen bagi orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem. Dan dikatakan tadi semua orang tercengang mendengar para murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa dari negeri-negeri mereka. Wah, adik-adik, perayaan Pentakosta saat itu yang dirayakan selama 7 minggu atau dalam bahasa Yunani-nya adalah hari ke-50 setelah hari Paskah. Sekarang memiliki makna yang berbeda. Kita merayakan Pentakosta sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus atau dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid dan kepada kita semua orang percaya. Nah, adik-adik, tadi kita melihat apa saja tanda-tandanya ya ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Adik-adik masih ingat apa tadi yang menyertai tanda-tandanya? Iya, ada suara seperti suara angin yang meliputi rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Kemudian ada tampak lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada setiap murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu. Dan yang spektakuler nih adik-adik, apa? Masih ingat? Iya, murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa negeri lain. Tadi dikatakan ada bahasa dari Mesopotamia, dari Arab, dari Yudea. Wah, banyak sekali. Dan orang-orang itu takjub, loh kok bisa? Mereka ini orang-orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa berbahasa menggunakan bahasa kita? Nah, itulah karya Roh Kudus yang tercurah pada saat itu adik-adik. Lalu apakah ada perubahan yang dialami oleh para murid setelah menerima Roh Kudus? Ya, para murid yang tadinya takut, sedih dan bingung. Adik-adik masih ingat gak peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya? Mulai dari Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang membuat murid-murid ketakutan, tidak berani keluar rumah, sedih. Kemudian mereka gempar dengan berita Tuhan Yesus bangkit, hidup lagi. Mereka percaya gak percaya. Tapi setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya selama 40 hari kepada para murid dan membuktikan bahwa ini dia bukan hantu, tetapi dia sungguh-sungguh hidup. Ada daging, ada tulangnya, dan murid-murid membuktikan itu. Mereka bersuka cita lagi adik-adik. Mereka semakin berani dan bersemangat. Tapi kemudian Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan mereka. Kira-kira bagaimana perasaan mereka adik-adik? Pasti mereka juga sedih, takut ditinggal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan penolong pada para murid. Supaya para murid tidak takut. Dan supaya para murid diperlengkapi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Yaitu apa? Memberitakan atau bersaksi tentang karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada semua bangsa sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, melalui peristiwa itu murid-murid yang tadi takut, bingung, sedih, kemudian mereka menjadi berani karena Roh Kudus membuat mereka menjadi berani. Roh Kudus memberikan keberanian kepada para murid untuk bersaksi. Dan seperti janji Tuhan, para murid bisa berbahasa menggunakan bahasa negeri lain sehingga mereka bisa memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada banyak orang sampai ke ujung bumi. Dan buktinya kita sekarang bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kita mendengar berita atau kabar keselamatan yang diberitakan kepada masing-masing kita. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga menerima roh yang sama seperti yang dicurahkan kepada para murid pada saat itu. Roh Kudus yang tercurah pada saat Pentakosta pada saat itu juga memimpin hidup kita anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu ya bahwa Roh Kudus juga memimpin kita? Ya adik-adik pernah nggak ketika kalian mau berbuat dosa, kemudian seperti ada yang mengingatkan ketika kalian mungkin mau bohong ya pada mama atau papa, ada yang mengingatkan jangan bohong, itu perbuatan yang tidak baik mendukakan hati Tuhan. Atau ketika kalian mau berbuat nakal pada kakak adik, maka kalian diingatkan. Nah itu adalah suara Roh Kudus dalam hati kita. Atau ketika adik-adik merasa takut, ya kemudian adik-adik berdoa dan adik-adik memperoleh keberanian, itu juga Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi berani. Nah Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita setiap hari. Roh Kudus juga yang memampukan kita anak-anaknya untuk berani bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang firman Tuhan
kepada orang lain seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Lalu bagaimana ya caranya Tante supaya aku bisa mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hatiku, yang ada di dalam diriku? Nah, adik-adik, kita harus terus belajar melatih kepekaan, ketajaman kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin bersekutu atau mengikuti kebaktian anak, mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan dilatih untuk semakin bisa mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Adik-adik mau? Seperti pisau nih adik-adik, yang supaya pisau itu tajam harus sering-sering diasah ya. Nah, kita pun juga untuk semakin tajam mendengarkan suara Roh Kudus, semakin peka, kita mau terus belajar untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita berani bersaksi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengingatkan kita atau menguatkan kita, yuk kita buka ayat hafalan kita dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Kita buka bersama ya, 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus ada dalam setiap kita. Roh Kudus yang pada saat itu tercurah seperti lidah-lidah nyala api, Roh Kudus yang sama ada di dalam diri adik-adik, di dalam diri Tante Rin, dan setiap kita orang yang percaya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani bersaksi bagi Tuhan, untuk bisa mengasihi orang lain, dan untuk hidup tertib, taat, seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Pasti ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Tuhan, mampukan dan pimpin kami agar kami mau terus hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami terus menjadi anak-anak yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan kami menjadi anak-anak yang mau hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Oh, Tante Audia, api yang berkobar itu adalah api Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-murid berupa lidah-lidah seperti nyala api. Setelah itu, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani dan semangat. Adik-adik, apakah Roh Kudus itu hanya tercurah saat itu? Tidak, karena saat ini Roh Kudus itu sudah kita terima. Kita merayakannya sebagai hari, ada yang tahu? Hari ini kita rayakan, kita memperingatinya. Iya betul, hari Pentakosta. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan lagu Anggur Baru Tercurah dengan semangat, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Yuk bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kudus tercurah di gereja.
Wah, luar biasa ya Tante Melva. Tuhan sudah menganugerahkan Roh Kudus untuk kita semua. Betul Tante Abia, jadi kita semua juga semakin semangat, semakin berani untuk bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya itu adik-adik pun semakin semangat untuk beribadah. Setiap hari Minggu adik-adik lebih semangat lagi untuk beribadah. Betul Tante Melva, kita mengucap syukur punya Tuhan yang hebat, yang memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa berani dan juga bersemangat. Untuk itu, sebagai ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik ya bisa siapkan amplop persembahannya ya. Nanti persembahannya bisa dimasukkan di sini, lalu bisa diberikan kepada Papa dan Mama agar nanti Papa dan Mama bisa memberikan ke kantor gereja. Betul. Mari kita pujikan. Di sini aku bawa Tuhan. Doa persembahan dipimpin oleh Gerard dari AK Jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat dari-Mu. Terimalah persembahan kami menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Gerard dari AK Jam 10. Adik-adik yang mau melayani seperti teman kalian, Rachel atau Gerard, adik-adik bisa bilang sama tante atau om di kelasnya. Nanti om atau tante yang akan menjadwalkan. Adik-adik bisa melayani melalui doa persembahan atau doa pengakuan dosa. Tapi adik-adik kalau mesti pulang, adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan Tante Odia? Aktivitas. Jadi aktivitas pada minggu ini adik-adik bisa membuat video gerak dan lagu. Nanti divideokan lalu diberikan kepada om dan tante di sekolah minggu ya. Oke. Bisa diupload juga ke Instagram kalau mau ya. Iya, adik-adik. Ada pesan-pesan buat adik-adik. Nah, adik-adik kita lihat ya. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin.
Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Ingat ya adik-adik, karena Roh Kudus sudah ada di hati kita, kita harus semakin berani dan juga semangat untuk mengabarkan berita sukacita. Ingat adik-adik, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Yuk kita bernyanyi, kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama Tuhan, Aku Dosa. Sebentar kami akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa berani dan juga bersemangat untuk mengabarkan berita sukacita kepada orang lainnya. Tuhan kiranya berkati hari ini maupun minggu ini. Tuhan pimpin supaya kami bisa semakin berani dan juga bersukacita dalam mengabarkan berita sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Pentakosta adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.